Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas perkembangan Bitcoin, khususnya dari kacamata beberapa orang yang berbeda, ya, supaya Anda puas gitu ya. Jangan bilang, wah Pak Chandra sih pasti kalau ngomong Bitcoin jelek gitu ya. Nah, ini saya bahas dari beberapa pandangan gitu ya, biar Anda lihat sendiri. Nah, baru-baru ini di Cointelegraph kita lihat di sini ada berita bahwa China memperingati, ya pada masyarakat lah ya gitu ya, bahwa Bitcoin akan menuju ke nol, ke titik awalnya. Ya, Anda baca aja judulnya. Tetapi di sini dikatakan BOE, Bank of England, Inggris, ya, melihatnya dari sisi yang berbeda, dari sisi yang cerah katanya ya. Oke deh, kita lihat ya. Nah, di sini katanya meskipun China bilang ini, tadi saya katakan Bank of England bilangnya oh enggak, tetap positif gitu ya. Nah, pemerintah China itu melihat bahwa kejatuhan kripto yang pertama kali juga di-trigger oleh kejatuhan Terra dan Luna, ya, yang dibarengi dengan keputusan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga 75 basis poin untuk menekan inflasi, dan yang sebentar lagi Amerika juga akan memasuki masa resesi, ditambah The Fed tidak stop menaikkan suku bunga. Bulan depan, Juli ini diperkirakan akan naikkan lagi 50 basis poin. Akan ada 3 kenaikan lagi start dari Juli, dan seterusnya mungkin kalau nggak September, Oktober, November gitu ya. Sehingga ada 3 kenaikan lagi yang akan memperparah ya, baik itu pasar saham maupun kripto ya, apalagi kripto ya, yang tidak punya intrinsic value, tidak punya nilai intrinsik menurut pemerintah China ini. Ya, mata uang angin. Jadi China ini ya sama lah kayak saya bilang mata uang angin gitu ya. Maka oleh karena itu dia memberikan peringatan bahwa cryptocurrency terbesar yaitu Bitcoin ya harap dijauhi ya. Dia memperingati bukan para sih ya, rakyatnya lah kira-kira ya. Nah, dikatakan bahwa market kripto sekarang ini penuh dengan manipulasi ya, atas nama konsep teknologi blockchain dan segala macam ya. Banyak manipulasi lah di situ, banyak permainan bandar besar yang melakukan jebakan-jebakan banteng katanya ya, bull trap gitu ya, yang seakan-akan rally naik didam lagi, rally naik didam lagi ya. Nah, kira-kira begitu yang dikhawatirkan sehingga pemerintah China merasa perlu untuk memperingatinya ya. Dikatakan lagi bahwa Bitcoin itu nggak lebih dari sederetan kode digital 0101. Iya betul kan saya bilang, siapapun yang bisa coding bisa bikin kripto apapun. Kan saya sudah bilang, anak saya juga saya suruh coding bikin ini bisa dia. Jago anak saya coding gitu ya. Yang cuman mainnya di sini beli rendah jual tinggi, beli rendah jual tinggi. Ya, nenek saya juga bisa kalau beli barang rendah jual tinggi gitu ya, kan konsep dagang itu. Tapi bukan investasi, itu full spekulasi ya. Nah, sehingga sekali keyakinan investor itu jatuh gitu ya, maka Bitcoin itu akan jatuh. Ya karena memang nggak ada barangnya, nggak ada apa. Ya itu sederetan kode digital 0101, kira-kira begitu kalau mau digampangkan. Nah, pemerintah China sendiri sejak tahun lalu sudah melarang penambangan Bitcoin di negaranya ya. Nah, karena mereka punya rencana untuk meluncurkan mata uang digital mereka sendiri, Chinese Yuan.
yang ada dasarnya, yaitu mata uang China tetapi dibuat digitalnya gitu. Iya, ya. Oleh karena itu, dia satu, melarang penambangan Bitcoin sejak Juli tahun lalu, ya. Dan juga dia melarang transaksi cryptocurrency dari sejak September lalu, ya. Nah, dan seterusnya lah, ya. Nah, tetapi yang menariknya di sini kan saya katakan, ya, bahwa kita lihat pandangan dari yang lainnya, ya. Nah, tapi ada orang juga yang bilang bahwa meski Bitcoin itu jatuh lebih dari 50%, dari titik tertingginya November tahun lalu. November tahun lalu kan sempat mencapai 69 ribuan. Satu Bitcoin 69 ribuan dolar. Sekarang sekitar 20, ya mau naik sedikit 21 jatuh lagi gitu ya. Berarti lebih dari 50%, 60 lah. Kira-kira dari poin tertingginya di November lalu. Nah, tapi katanya yang orang-orang yang positif bilang, kan boleh dong orang beda pandang, tenang aja, nggak usah marah-marah. Ada yang positif, tenang, nanti akan kembali ke 40 ribuan dalam beberapa bulan katanya, ya, dalam beberapa bulan. Nah, kemudian ini juga dibuat tambah seru oleh pendapat Deputy Gubernur lah, wakil Gubernur Bank of England, John Cunliffe, ya, bahwa dia percaya bahwa Bitcoin ini akan mampu untuk tetap stabil gitu ya, dan akan menjadi dominant player di industri kripto ini, ya. Apapun yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, dia mengharapkan teknologi kripto dan finance ini terus berlangsung dan kemungkinan akan punya efisiensi yang lebih tinggi dan merubah struktur market. Ini kata Deputi Gubernur Bank of England. Ya boleh aja gitu ya kan. Kan namanya orang beda pandang kan, santai aja gitu coy. Nggak usah kayak anda tuh yang kalau saya ngomong Bitcoin jelek gitu ya marah gitu ya. Bahkan ngebulinya sampai ke personal gitu ya. Itu artinya anda belum mature gitu. Kalau anda nggak suka sama konten saya, buatlah konten anda gitu. Bilang Bitcoin bagus. Nggak apa-apa. Nggak akan marah kok saya. Nggak kayak anda gitu ya. Sorry ya yang suka ngebully saya tuh kayak anak kecil. Oke. Nah, di satu sisi juga yang seperti yang sudah saya bahas, Presiden El Salvador, yaitu Presiden Nayib Bukele, mungkin gara-gara nama familinya Bukele yang awalnya B, ya, dia juga bilang meskipun BTC ini lagi turun, jangan khawatir ya. Dia minta orang-orang jangan khawatir karena katanya itu cuma angka-angka aja. Jadi jangan lihat dah tuh chartnya yang turun naik gitu ya. Ya, invest aja. Dia aman kok katanya ya. Nah, Presiden Bukele ini sedang disoroti lah di negaranya karena berinvestasi di cryptocurrency ini ya. Yang sudah kehilangan puluhan juta. Waduh, puluhan juta dolar. Nggak tahu deh ya. Nah, kemudian tetapi presiden ini didukung lah sama Menteri Keuangannya Alejandro Zelaya yang bilang bahwa itu bukan kerugian gitu ya, karena kita tidak menjual koinnya gitu. Ya memang sih betul sih ya, meskipun Bitcoin itu harganya turun, selama dia nggak jual dia merasa belum rugi gitu ya. Ya nggak apa-apa deh ya, siapa tahu turun lagi dan nggak usah jual lagi sampai zero seperti yang diprediksikan oleh pemerintah China ya. Nah, di sini kalau kita lihat Nayib Bukele ini bilang patience is the key ya, sabar aja, sabar ya deh, sabar. Oke. Nah, berita-berita ini juga bisa Anda lihat di beberapa
di media massa, misalkan ini di You Today bilang bahwa ya sama, bahwa China ini, pemerintah China percaya bahwa Bitcoin menuju zero katanya ya. Kenapa? Karena Bitcoin itu tidak punya intrinsic value, nggak ada harganya. Apa dasarnya apa? Nggak ada. Oh, teknologi Pak, blockchain Pak, so what? Kan gitu ya. Kemudian beberapa media juga mengatakan juga hal yang sama. China memperingati bahwa Bitcoin akan menuju ke nol setelah crash-nya kripto. Oke? Nah, sekarang nih saya kasih berita yang menyenangkan Anda deh ya, yang suka Bitcoin. Kan saya bilang, saya akan memberikan pandangan-pandangan dari orang yang pro dan yang kontra. Jadi santai aja coy. Nah, di sini di Market Watch dikatakan, CEO dari Binance percaya bahwa masa terburuk dari crash-nya kripto itu sepertinya sudah selesai katanya. Dia percaya bahwa sudah selesai. Ya, boleh aja orang dia bisnisnya di kripto gitu ya. Walaupun nanti Juli dan nanti September, Oktober, November The Fed mau naikkan suku bunga lagi yang akan menghajar kripto ini lagi, tapi dia bilang bahwa yang the worst-nya sudah selesai, yang terburuknya sudah selesai ya. Dan CEO-nya Chang Peng Shao ini bilang dia tidak mengharapkan lagi adanya drop dari harga kripto di depannya gitu ya, di masa-masa depan yang setelah bulan-bulan ini gitu ya. Dia tidak mengharapkan. Ya boleh, orang kan boleh berharap ya. Dia bilang dia berpikir bahwa masa terburuk dari kejatuhan itu sudah selesai ya kan. Nah ya bolehlah ya. Nah tetapi masalahnya adalah dia berkata bahwa, bukan dia berkata, ya memang dia berkata bahwa dia percaya bahwa kejadian terburuk terhadap kejatuhan kripto sudah selesai ya. Nah tapi dia bilang industri ini untuk recover ya, apalagi ke titik 69.000 perlu waktu yang lama. Lamanya berapa nggak tahu gitu ya. Jadi seperti El Salvador itu yang pernah beli mungkin di 50 ribuan, sekarang jatuh di 20 ribuan, untuk recover balik ke 50 ribuan, bahkan ke 69 ribuan, membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Jadi kalau Anda perlu duit, Anda sempat beli di 69 ribuan, ya tunggulah setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi gitu ya. Kalau Anda jual ya Anda rugi gitu ya. Nah masalahnya Binance sendiri meskipun dia positif, di sini dia pernah menghentikan penarikan Bitcoin ya. Dia stop kayak orang-orang main apa ya, robot trading gitu ya, yang withdraw itu di stop gitu ya. Tapi sih untungnya cuman beberapa jam ya, cuman beberapa jam. Company mengatakan ada ada struck. Oke deh, beda dengan Celsius yang juga menghentikan penarikan tapi berkelanjutan dan bahkan di kemungkinan besar akan bangkrut Celsius ini ya. Nah, dan gara-gara kejatuhan kripto ini perusahaan seperti Coinbase akan menghentikan 18% dari karyawannya. Kemudian BlockFi yang juga berkecimpung di kripto juga akan memberhentikan 20% dari karyawannya. Gemini juga akan menghentikan atau mem-PHK 10% dari karyawannya. Jadi demikianlah gonjang-ganjing kripto. Yang satu bilang akan ke nol, yang satu masih positif, ya nanti kita lihat aja ya. Jangan gusar gitu coy ya. Oh Pak Chandra itu nggak ngerti Bitcoin, Pak Chandra itu nggak ngerti blockchain, Pak Chandra orang kolot. Nah, lu yang ngerti misalnya merasa ngerti gitu ya, walaupun belum tentu lu coy. Ngerti blockchain, ngerti Bitcoin, lu udah jadi triliuner belum? Lu udah ngalahin Warren Buffett belum? Udah ngalahin ini belum? Bill Gates? Kalau belum, you shut up. Oke? Jadi itu saja video saya kali ini. Semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.